Masih bersama kami di Presisi Siang. Polresta Cirebon melaksanakan kegiatan panen jagung dalam rangka mendukung program swasembada pangan Presiden Republik Indonesia. Kegiatan tersebut bertempat di Blok Sumur, Dadap Desa Panongan, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon. Panen ini juga dilaksanakan oleh Polsek jajaran Polresta Cirebon sebagai bentuk dukungan nyata terhadap ketahanan pangan di wilayah hukum Polresta Cirebon. Kapolresta Cirebon Kombes Pol Sumarni mengungkapkan kegiatan ini digelar sebagai bentuk dukungan nyata terhadap program swasembada pangan Presiden Republik Indonesia. Selain itu, penanaman jagung pipil juga merupakan langkah strategis dalam memanfaatkan lahan kosong agar lebih produktif sekaligus berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional. Panen jagung dilakukan di lahan seluas 1,3 hektar yang berlokasi di Blok Sumur, Dadap Panongan, Sedong, Kabupaten Cirebon. Program ini merupakan hasil kolaborasi antara Polresta Cirebon bersama Pemdes Panongan dan kelompok tani setempat. Lebih lanjut, Kapolresta menambahkan pihaknya turut berkoordinasi dengan Dinas Pertanian untuk mengeringkan jagung tersebut agar bisa diterima oleh Dinas Pertanian dan disimpan di gudang Dinas Pertanian. Jajarannya juga berterima kasih kepada Kuwu Desa Panongan yang mendukung dan membersamai rangkaian kegiatan penanaman jagung pipil. Polresta Cirebon mendorong masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah untuk mendukung ketahanan pangan keluarga. Kapolresta juga berterima kasih kepada Bapak Kuwu. Semoga panen jagung bisa bermanfaat bagi masyarakat Desa Panongan dan sekitarnya. Dari Humas Polresta Cirebon, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan ke-80 tahun 2025, Kepolisian Negara Republik Indonesia menggelar upacara di Lapangan Bayangkara Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Senin pagi 10 November 2025. Upacara dipimpin langsung oleh Kabariskrem Polri, Komjen Pol Syahardiantono, selaku Inspektur Upacara. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan seluruh satuan kerja Mabes Polri, baik anggota Polri maupun pegawai negeri sipil pada Polri. Upacara diawali dengan laporan Komandan Upacara, dilanjutkan prosesi pengibaran bendera merah putih hingga mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan. Seluruh peserta juga mengikuti pembacaan teks Pancasila, pembukaan Undang-Undang 1945, serta pembacaan pesan-pesan pahlawan yang menggugah semangat patriotisme. Upacara Hari Pahlawan ke-80 tahun 2025 mengusung tema Pahlawanku, Teladanku, terus bergerak melanjutkan perjuangan. Tema ini sejalan dengan amanat Menteri Sosial Republik Indonesia yang dibacakan oleh Inspektur Upacara. Dalam amanat tersebut dijelaskan perjuangan para pahlawan yang melahirkan kemerdekaan Indonesia tidak terlepas dari nilai kejujuran, kesabaran, dan keberanian. Semangat ini selaras dengan upaya mewujudkan asta-cita pemerintah yang menitik beratkan pada ketahanan nasional, kemajuan pendidikan, penegakan hukum, serta pembangunan sumber daya manusia emas menuju Indonesia maju. Para pahlawan mengajarkan kepada kita bahwa kemerdekaan tidak jatuh dari langit. Kemerdekaan lahir dari kesabaran, keberanian, kejujuran, kebersamaan, dan keikhlasan. Inilah semangat yang terus dihidupkan melalui asta-cita Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari memperkuat ketahanan nasional, memajukan pendidikan, menegakkan keadilan sosial, hingga membangun manusia Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya. Hari ini, mari kita bersyukur dan berjanji bahwa kemerdekaan ini tidak akan sia-sia. Kita akan melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan cara kita. Bekerja lebih keras, berpikir lebih jernih, dan melayani lebih tulus. Sebagaimana para pahlawan telah memberikan segalanya untuk Indonesia.
Melalui peringatan Hari Pahlawan ini, Polri meneguhkan komitmen untuk terus melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan meneladani semangat juang, disiplin, dan pengabdian tanpa pamrih, dengan tekad untuk terus bekerja secara profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Dari Jakarta, Aisyah Barsha, Rizky Firmansyah, Polri TV. Kabareskrim Polri, Komjen Pol Syahardiantono mengajak seluruh anggota Polri untuk meneladani semangat juang para pahlawan dalam menjalankan tugas kepolisian. Pesan itu disampaikan usai memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan ke-80 di lapangan Bayangkara Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Senin pagi 10 November 2025. Usai memimpin upacara, Kabareskrim Polri menegaskan nilai keikhlasan dan pengabdian adalah landasan dalam membangun kepercayaan publik terhadap Polri. Ia mengajak seluruh insan Bayangkara untuk melanjutkan semangat juang para pahlawan dengan menjalankan program Kapolri dan mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam penegakan hukum serta pelayanan masyarakat. Tentunya dalam Hari Pahlawan ini kita memaknai bahwa perjuangan para pahlawan itu harus kita hargai setinggi-tingginya. Bukan hanya sekedar dihargai, tapi patut kita contoh bagaimana sifat keteladanan, bagaimana sifat keikhlasan dalam berjuang membela kemerdekaan negara Republik Indonesia. Tentunya kita sebagai generasi muda khususnya kepada para insan Bayangkara di seluruh jajaran Nusantara. Tugas pokok Polri tentunya juga harus disemangati jiwa perjuangan para pahlawan kita. Keikhlasan untuk mengabdi kepada masyarakat, keikhlasan penuh semangat untuk mewujudkan tugas pokok Polri sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian. Dan tentunya mari sama-sama seluruh insan Polri untuk melaksanakan program dari Bapak Kapolri, program presisi. Mari kita selalu mengabdikan secara ikhlas kepada seluruh masyarakat Indonesia. Inilah modal utama bagi Polri untuk bisa membangun kepercayaan masyarakat, sehingga dengan kepercayaan masyarakat itu Polri bersama-sama dengan masyarakat untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional sesuai dengan program pemerintah sekarang Pak Prabowo dan Gibran Rakabumi Raka. Upacara ini diikuti oleh satuan kerja di lingkungan Mabes Polri, mengusung tema Pahlawanku Teladanku, terus bergerak melanjutkan perjuangan. Rangkaian upacara disertai dengan pengibaran bendera merah putih, mengheningkan cipta, pembacaan teks Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, serta pesan-pesan pahlawan yang menggugah semangat patriotisme. Melalui peringatan Hari Pahlawan ke-80, Polri meneguhkan komitmen untuk melanjutkan semangat juang para pahlawan dengan mengedepankan profesionalitas, integritas, dan pelayanan berbasis pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dari Jakarta, Aisyah Barsha, Rizky Firmansyah, Polri TV. Dalam memaknai peringatan Hari Pahlawan ke-80 tahun 2025, insan Bayangkara meneguhkan komitmen untuk terus berjuang dan mengabdi dengan ikhlas kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Bagi insan Bayangkara, peringatan Hari Pahlawan bukan sekedar seremonial upacara, namun momentum untuk meneladani nilai perjuangan dan keikhlasan para pahlawan terdahulu dalam menjalankan tugas dan pengabdian. Memaknai Hari Pahlawan tahun 2025 ini, kami secara pribadi berserta dan mewakili khususnya anggota BRIMOB bahwasanya makna yang terkandung di dalam kita memperingati Hari Pahlawan ini adalah kita mengenang. Yang pertama adalah kita mengenang jasa-jasa para pahlawan kita yang telah mendahului dan berjuang untuk merebut kemerdekaan. Dan untuk selanjutnya, kita ini sebagai generasi penerus beliau-beliau, kita dalam setiap tindak tanduk kita, mulai dari dinas atau kehidupan kita bermasyarakat, kita betul-betul mengisi kemerdekaan, mengisi yang sudah ditorehkan atau dihasilkan oleh para pahlawan ini dengan berdedikasi yang tinggi, disiplin, loyalitas yang luar biasa kepada negara ini yang sudah merdeka, membangun, dan kita siap untuk mengisi kemerdekaan tersebut.
Makna Hari Pahlawan bagi insan Bayangkara dalam melanjutkan semangat pahlawan, sebagai polisi kami harus semangat mencerminkan sikap semangat pengorbanan serta melindungi dan melayani masyarakat. Sebagai pengingat untuk meneladani semangat juang, pantang menyerah, dan loyalitas yang tinggi terhadap pimpinan serta memberikan pelayanan yang lebih dan prioritas terhadap masyarakat dan rakyat. Upacara Hari Pahlawan ke-80 yang digelar di lapangan Bayangkara Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Senin 10 November 2025 dipimpin langsung oleh Kabareskrim Polri, Komjen Pol Syahardiantono, dan diikuti perwakilan anggota polisi serta PNS dari seluruh Satker Mabes Polri. Mengusung tema pahlawanku, teladanku terus bergerak melanjutkan perjuangan, upacara ini menjadi refleksi bagi seluruh anggota Polri untuk terus menumbuhkan semangat juang, keikhlasan, dan profesionalitas dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dari Jakarta, Aisyah Barsyah, Rizky Firmansyah, Polri TV. Dalam rangka mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi di wilayah Provinsi Bengkulu, Polda Bengkulu menggelar apel personil dan perlengkapan tanggap darurat bencana di lapangan Anton Sujarwo pada Rabu 5 November 2025. Berikut laporan dari personel Polda Bengkulu, Bribtu Harneno Kasturi untuk Anda. Pemirsa, Polda Bengkulu laksanakan apel siaga tanggap bencana hidrometeorologi di lapangan Anton Sujarwo, Polda Bengkulu. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolda Bengkulu, Irjen Pol Mardiono. Berikut laporan selengkapnya. Dalam amanatnya, Kapolda Bengkulu, Irjen Polisi Mardiono menyebut bahwa kesiapsiagaan seluruh personel menjadi kunci utama dalam menghadapi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Ia menekankan agar personil tidak hanya siap secara fisik, tetapi juga memiliki kesiapan mental dan keterampilan teknis dalam menjalankan tugas kemanusiaan di lapangan. Kapolda juga menyoroti pentingnya sinergi antara instansi, termasuk TNI, BPBD, Basarnas, dan pemerintah daerah, dalam memperkuat koordinasi saat terjadi bencana. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi faktor penentu agar penanganan darurat dapat dilakukan cepat, tepat, dan efisien. Usai apel, Kapolda bersama para pejabat dan stakeholder melakukan pemeriksaan langsung terhadap berbagai perlengkapan tanggap darurat, mulai dari kendaraan taktis, perahu karet, alat komunikasi, hingga perlengkapan evakuasi. Demikian informasi yang dapat saya laporkan dari Polda Bengkulu. Saya Bribtu Harneno Kasturi melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.